Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ningrum, CKB Angkatan 9, dari SD Lukman Al-Hakim, Nganjuk. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Video kali ini memberikan kesimpulan mengenai peran saya terhadap terciptanya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mewujudkan budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Lalu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, aman, nyaman, dan mendukung murid untuk berkembang. Budaya positif dapat diciptakan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti yang tepat seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang pendidik, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas budaya positif yang terdiri atas A. Disiplin positif, B. Motivasi perilaku manusia, C. Posisi kontrol pendidik, D. Keyakinan kelas, dan E. Segitiga restitusi. Pada pembahasan pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Konsep kedua adalah disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Konsep ketiga dalam disiplin positif adalah mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan konsep yang keempat adalah disiplin diri memunculkan perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pembahasan dalam budaya disiplin positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Kita tahu bahwa motivasi ada 3 macam. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi yang pertama dan kedua, itu merupakan motivasi eksternal. Sebagai pendidik, kita harus memunculkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal dapat terwujud dengan menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan serta imbalan yang memunculkan motivasi eksternal. Bahasan yang berikutnya itu adalah 5 posisi kontrol. Ada tipe penghukum, tipe teman, tipe pembuat merasa bersalah, tipe pemantau, dan tipe manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bisa memunculkan motivasi internal pada siswa adalah tipe manajer. Pada tipe manajer, guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sehingga diharapkan di posisi ini siswa dapat menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk itu, guru perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri dengan mengajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Pembahasan berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Di sini, guru harus bisa mewujudkan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan antara murid dan guru. Untuk mencapai kesepakatan, maka keyakinan itu bisa berupa pernyataan yang universal, yang mudah dipahami dan mudah diingat serta dapat diterapkan dalam lingkungan belajar. Pada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada bahasan berikutnya, saya akan menyampaikan keterkaitan antara budaya positif, filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Hubungan antara budaya positif dan filosofi pendidikan KHD, yaitu dengan adanya budaya positif di sekolah maka akan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu berpihak kepada murid, menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sedangkan keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah dengan adanya budaya positif dapat terwujud apabila guru penggerak memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Dengan adanya budaya positif dapat terwujud apabila guru berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan menyepakati keyakinan sekolah yang harus dijalankan. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak, yaitu budaya positif sehingga mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Visi dapat terwujud melalui prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan dan kelas, dan segitiga restitusi? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dibuktikan dengan adanya pengibasan kepada teman sejawat di sekolah. Pertanyaan berikutnya, adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Di luar dugaan, hal menarik yang menurut saya seru adalah melakukan praktik penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi dengan siswa kita dan dibuat video percakapannya. Karena dengan praktik langsung lebih paham, meresapi, dan jadi tahu murid bisa melakukannya. Selain itu, pengimbasan materi budaya positif ke rekan sejawat adalah praktik baik yang perlu dilanjutkan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa saya sendiri yang menciptakan motivasi diri siswa hanya sebatas ekstrinsik, karena saya sebagai posisi kontrol pemantau atau kadapel hukum yang mestinya sebagai manajer, sehingga semua masalah harus diselesaikan melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkup kelas adalah saya menangani pertengkaran di kelas dengan langkah-langkah segitiga restitusi,
membuat siswa saya sadar akan kesalahannya dan paham akan keyakinan yang sudah dimilikinya sebagai seorang yang harus menghargai dan bertanggung jawab. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut sangat merasa bersalah. Praktik kontrol yang selama ini saya terapkan ternyata jauh dari kata memanusiakan manusia, merasa egois sebagai guru, karena ternyata setiap siswa memiliki alasan terhadap apa yang mereka lakukan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik adalah langkah saya dalam pengimbasan materi yang saya dapatkan harus tetap dilanjutkan, dan yang perlu diperbaiki adalah mulai menjadi tipe control manager yang terus-menerus belajar dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan saat itu? Setelah belajar modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang paling sering dipakai adalah tipe mantau. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah tipe manajer, dan perasaan saya sangat bahagia karena bisa menerapkan hal yang terbaik untuk siswa saya. Perbedaannya adalah anak menjadi tahu akan kesalahan dan menyadari akan kesalahannya sehingga timbul motivasi intrinsik. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda menerapkan? Sebelum mempelajari modul ini, saya juga menyelesaikan masalah seperti tahapan restitusi segitiga. Akan tapi belum sampai pada menanyakan keyakinan, lebih kepada menanyakan aturan atau konsekuensi. Tahapan yang sudah atau telah dilaksanakan adalah menstabilkan identitas dan validasi atas tindakan yang salah. Pertanyaan refleksi terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah mengadakan kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan yang berhubungan dengan murid agar bisa diterapkan di sekolah dan di rumah sehingga budaya positif dapat membudaya dalam diri siswa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.